satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus atau bukan Yesus? Iya, Yesus. Ah, kacau. Kau pelintir pula bunyi ayat. Sekali lagi. Kata Yesus, dengerin. Inilah hidup yang kekal itu. Ya, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus, alias utusan. Berdasarkan satu ayat itu, dari pernyataan Yesus itu, satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus atau bukan Yesus? Yesus atau Bapa sama juga, satu. Loh, kok malah jadi ada dua? Coba, satu pertanyaan saya berdasarkan pernyataan Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar di situ berdasarkan pernyataan Yesus, Yesus atau bukan Yesus? Ini sedang pembuktian tiper. Izin Ustadz Alif. Siap. Sepertinya saya harus masuk ngajarin bahasa Indonesia dulu, boleh nggak Ustadz Alif, sebelum Ustadz menjawab lanjut? Karena ada masalah di bahasa. Saya lihat diagnosanya ini masalahnya di bahasa. Bahasa dan tambah-tambahan nanti. Iya, dan tambah-tambahan. Dan juga klasifikasi saya mohon izin makhluk. Mohon izin dulu, saya lagi di jalan, saya nggak bisa konsen lagi bawa motor. Oke, saya ke preman ini aja nih. Saya ke preman ini karena dia yang menjawab tadi ya. Oke, silakan J. Bang Preman. Ya, boleh Bang J. Silakan. Mau dibantu diturunkan Bang, boleh? Bang Preman. Ya, silakan. Bang Preman buka mic-nya dulu. Bagaimana? Boleh nggak saya dikasih tahu, diajarkan dulu arti dari satu-satunya itu apa? Silakan. Satu-satunya itu ya diartikan itu ya dia dan dia berarti satu. Bukan, saya tanya dalam kaidah bahasa Indonesia. Kan saya bilang saya mau membahas bahasa Indonesia nih, bukan teologi. Saya nggak ada kaitan dengan Kristen. Pertanyaan saya, yang abang pahami tentang kata-kata satu-satunya itu apa maknanya? Satu itu tidak sama dengan satu-satunya bang. Kalau satu dan satu-satunya sama, maka tidak perlu ada kata satu-satunya. Jadi saya mau tanya, satu-satunya itu artinya apa? Contoh, kalau saya nih, engkau adalah satu suami, tapi engkau adalah satu-satunya suami. Itu beda bang. Ini itu beda. Diksi itu berbeda. Silakan Ustaz. Ibarat gini, ketika memaknai orang Kristen kalimat satu-satunya ada pribadi yang lain, maka hati-hatilah ketika istri orang-orang Kristen ketika suaminya bilang kau adalah satu-satunya istriku di muka bumi. Bullshit itu, maksudnya ada yang lain itu. Iya kan? Karena dia memaknainya ada yang lain. Jadi bahaya itu. Ini satu-satunya itu maksudnya ada yang lain. Nah itu. Padahal satu-satunya itu adalah tiada duanya gitu. Iya. Gitu bang, arti satu-satunya menurut abang apa coba? Ya, kalau kita bicara tentang satu, itu tidak sama dengan satu-satunya. Itu beda bang. Kalau memang sama, kenapa harus ada kata satu dan satu-satunya? Orang bahasa Indonesia ini kan bukan orang yang memperbotol diri ya. Silakan. Jadi satu-satunya itu ya dia macam saya kan adalah satu-satunya begitu. Satu-satunya apa abang? Satu-satunya diri saya. Tidak ada yang lain. Satu-satunya diri abang. Iya. Tidak ada yang lain. Iya. Oke. Abang punya Tuhan berapa? Satu. Oke. Siapa Tuhan yang satu itu? Allah Bapa. Apakah Allah Bapa adalah satu-satunya Tuhan? Iya. Oke, maka tidak ada yang lain kan? Tidak ada yang lain. Oke, berarti Yesus Roh Kudus bukan Tuhan ya? Karena Bapa adalah satu-satunya Tuhan. Tuhan. Loh, gimana ini? Sama nih kalau bilang sama bininya nih, kaulah istriku satu-satunya, taunya istrinya ada lagi ya. Nah, itu menurut pikiranmu. Loh. Iya. Abang bilang satu-satunya artinya satu-satunya ya saya sendiri, nggak ada yang lain. Siapa Tuhan satu-satunya? Bapa. Karena dia di dalam satu pribadi. Pribadi mana? Coba jelaskan kepada saya. Dalam satu pribadi ini maksudnya apa? Saya nggak ngerti nih. Unirifa satu pribadi, artinya Unirifa pribadi dan kepribadiannya. Jadi, ya ini nggak ada lagi. Kamu dengan diri kamu beda tidak? Apa?
perkataan kamu dengan diri kamu beda tidak? Ya beda lah, perkataan saya. Saya adalah yang berkata. Gimana sih bang? Beda lah. Lah emang kata-kata beda dengan orang yang berkata? Sama menurut abang? Kamu berkata, ya kan? Kamu berkata dengan Ya. kamu beda tidak? Bentar. Saya kan sudah jawab. Saya tanya balik. Memang menurut abang sama kata-kata dengan yang berkata? Karena perkataan itu Oke, keluar dari mulut kita. enggak gini nih. Ini nih. Kalau memang kata-kata abang dan abang adalah sama, suara abang atau kata-kata abang terdengar di Ternate. Abang di Ternate enggak sekarang? Ya kan, suara saya saja yang disampaikan. Lah kan saya tanya, apakah kata-kata abang itu suara abang adalah abang? Kata-kata Iya itu kata keluar abang. dari mana? Kata-kata itu keluar dari mana? Itu Keluar dari saya. berarti bang, ingus itu keluar dari hidung, tapi ingus bukan hidung. Gimana sih bahasa Indonesia gagal mulu nih? Makanya saya bilang saya nih bakalan jadi guru bahasa Indonesia besar nih untuk orang Kristen nih. Pertanyaan saya ulangi lagi nih. Apakah kata-kata itu adalah abang? Bagaimana? Kata-kata abang ini abang bukan? Kalau berarti itu perkataan saya. Yang saya tanya itu bukan perkataan Anda. Nenek moyang saya juga tahu kalau apa yang keluar dari mulut Anda itu perkataan Anda. Yang saya tanya, ketika Anda bilang perkataan Anda adalah Anda, pertama kamusnya kamus apa itu yang Anda pakai? Bahasa roh mungkin ya, saya nggak tahu itu. Yang kedua, kalau kata-kata Anda adalah Anda, ketika Anda kirim VN kepada istri Anda yang ada di mall, Anda sementara di rumah, itu yang kata-kata Anda yang didengar istri Anda itu Anda bukan? Gimana sih? Kata-kata dan Ini bahasa Indonesia. perkataan itu satu, tidak ada bedanya. Bang, yang saya tanya itu, Anda itu, apakah Anda adalah kata-kata? Saya Anda kata-kata bukan? bukan. Ya udah, berarti Anda sudah mengakui yang namanya kata-kata itu bukan yang berkata, karena Anda bukan kata-kata. Gimana sih bang, bahasa Indonesia pulang dulu deh SD bang, balik lagi bang, ngeri banget nih bang, bahasa Indonesia aja gagal banget gini, ya Allah. Perlu pahami juga. Apa yang harus saya pahami? Ini bahasa Indonesia, kita belum pakai teologi kristologi loh. Kita bicara di tataran bahasa Indonesia. Kenapa kalian sesat? Karena kalian tidak ngerti bahasa Indonesia. Jangankan bahasa Samawi loh. Memangnya Tadi kami Anda sudah bilang kata-kata bentar. Tadi Anda bilang apa gimana? memangnya kami menyesatkan siapa? Bukan menyesatkan, Anda itu sesat. Anda belum menyesatkan. Anda akan dikatakan menyesatkan ketika Anda promosikan kepada orang. Kalau bilang kami sesat, Loh, Anda di publik. siapa? Loh barusan Anda sesat dan menyesatkan. Anda bilang kata-kata itu adalah Anda, kan pemikiran sesat itu. Siapa yang pernah mengeluarkan diksi secara bahasa ahli skolar yang mengatakan bahwa kata-kata itu adalah yang berkata? Anda sendiri tadi membantah ketika saya tanya Anda ini kata-kata bukan? Bukan. Kenapa Anda katakan bahwa kata-kata itu adalah Anda? Kan lucu. Nah, saya berbicara kepada Anda. Saya berkata atau saya berbicara kepada Anda, ya kan? Berarti itu perkataan saya. Nah, Yang bilang itu perkataan nenek moyang saya siapa? Ketika dikatakan perkataan itu perkataan Anda, itu diksi yang tepat. Yang ditanya tadi adalah apakah kata-kata itu adalah Anda? Ngerti nggak? sini ya kan? Nah, saya telepon sama Anda. Saya telepon. Nah, itu suara siapa? Suara Anda, Bang. Suara Anda apakah Anda? Iya, saya kan suaranya keluar dari saya. Nah, oke. Berarti suara Anda adalah Anda ya? Anda suara bukan? Bukan. Ini gokil orang Kristen ya. Matematika gagal, bahasa Indonesia gagal, gimana mau Balik peradaban? aja. Jadi harus perlu Apa yang bolak-balik? Ini sama kayak gini nih. Ini sama kayak gini nih. Apakah hidung adalah upil? Iya. Upil hidung bukan? Bukan. Nah itu gitu tadi tuh. Coba ulangi kalau nggak percaya. Jadi hidung Apakah suara Anda adalah? keluar dari mana? Dengar Dari dulu. mana? Ini saya pada dasarnya keluar Upil dari itu keluar dari hidung. Kamu. Maka upil bukan hidung. Jadi harus perlu Anda dipakai. bilangnya, ini orang sadar nggak sih lagi mau buku cubung atau gimana nih orang nih? Serius, Bang ngerti nggak bahasa Indonesia Bang? Anda tadi bilang kata-kata Anda adalah Anda. Saya tanya Anda kata-kata bukan? Bukan. Itu sama seperti apakah upil adalah hidung? Iya. Tapi apakah hidung adalah upil? Tidak. Bang, mending abang berbicara depan kaca, abang rekam suara abang jawab sendiri tuh. Kenapa? Karena kayaknya kalian betul-betul diagnosa saya nih, kalian pakai
ulang apa? Kalian masalahnya di bahasa, makanya kalian tersesat. Ya, seandainya kalau Masa saya kata-kata saya adalah saya, terus Anda kata-kata? Bukan. Kata-kata saya adalah saya. Anda kata-kata? Bukan. Bang, ngerti nggak bahasa Indonesia? Ini gimana sih bang? Bang, waktu dulu belajar bahasa Indonesia kemana? susah. Nah sekarang gini, kalau kata-kata Anda adalah Anda ini handphone bukan? Anda handphone? Bagaimana? Anda handphone nggak? Bukan. Kenapa Anda bukan handphone? Saya mendengar suara Anda dari HP loh. Katanya kata Anda adalah Anda. Kenapa suara Anda yang saya dengar dari HP Anda bukan handphone? Kan lucu ini gimana? Ini Bukan. lucu nih orang Kristen nih. Jadi harus di situ paham. Bahaya nih orang Kristen nih. Bahasa Indonesia aja udah merah banget nih. Kalian nih bahasa satu bahasa Indonesia loh. Masa kata-kata manusia adalah manusia. Apakah manusia kata-kata? Tidak. Ya udah pulang kampung aja, bikin kamu sendiri, bikin negara sendiri. Ngeri ini kawan. Ngeri kalian ini loh. Kan Ketika saya kalian semua katakan, ada bentar, masalah. ketika Anda berkata, Suara saya atau beda perkataan bang, bahasa Indonesianya beda bang. Upil saya dari emang hidung dengan kayak upil bisa. adalah hidung. Bentar dulu bang. Antara upil dari hidung dengan upil adalah hidung tuh beda bang. Sama dengan kata-kata dari yang berkata dengan kata-kata adalah yang berkata itu beda bang. Ya Allah ya Rabbi. bedanya dari mana? Bedanya dari mana? Lah, kata-kata merujuk kepada apa yang dikeluarkan oleh mulut seseorang berupa terdengar seperti suara dan memiliki makna kata-kata itu. Jadi kalau Ada diri juga yang kamu- nggak bermakna seperti Apakah apa perkataan sih bang? Belum selesai penjelasannya udah nanya dulu. Iya, Gimana jelaskan. mau ngerti orang belum menjelaskan? Nih, definisi kata-kata adalah apa yang dijiwantakan yang dikeluarkan oleh manusia biasanya lewat mulut, karena kalau lewat dubur bukan kata tapi kentut. Kata-kata biasanya keluar dari mulut. Perkataan, kata-kata. Nah, kata-kata ini keluar dari manusia betul. Ya. Oh, Nah, ya. tapi kata-kata bukan manusia. Karena Ya. manusia adalah orang yang berkata, memiliki sifat bisa berkata. Kayak Upil Ikut itu saja, keluar saya dari ikut. hidung, tapi upil bukanlah hidung. Kalau Saya tidak ikut. bisa membedakan mana upil mana hidung, makanya Anda tersesat. Nggak bisa bedakan mana yang berkata dengan kata manusia yang berkata dengan kata-kata. Wajarlah sesat. Tapi tolong jangan rusak peradaban. Sesatnya Jangan rusak dari mana? peradaban dengan memaksakan secara ontologis bahwa kata-kata adalah yang berkata. Di-mute dulu berisik. Bang, di-mute dulu berisik, Bang. Ya. Ini kalau kayak gini ceritanya peradaban kita bakalan hancur, kacau balau nih. Akan terjadi lagi tragedi di ribuan tahun yang lalu, di mana terjadinya aman kegelapan. Bentar dulu Petra. Kenapa zaman kegelapan terjadi? Karena orang lebih mengutamakan doktrin daripada ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia aja diperkaus loh. Sedih aku sebagai warga negara Indonesia loh. Masa kata-kata adalah yang berkata, giliran ditanya manusia kata-kata bukan. Lah maunya apa sih bang? Kok gini banget sih jadi apologet? Ya Allah. Mending aku berantem sama si Arum. Diam dulu Petra. Aku lebih baik Jadi- berantem sama speaker ini. Diam dulu Petra. Minimal kalau diam dulu. Petra ini kok nggak sabaran nih. Daripada bicara dengan kalian rasanya, aku lebih baik ngomong 5 tahun sama speaker ini loh. Nggak stres aku. jadi Serius. kamu tidak percaya kepada perkataan kamu sendiri. Apa kaitannya dengan pernyataan bahwa kata-kata adalah yang berkata Bukan dengan perkataan berarti kamu kamu tidak sendiri. percaya? Apa ini? Apa kaitannya? Aduh. Ya kan? Apa Jadi, bang? Abang kamu itu tidak definisi aja udah gagal loh. Etimologi, terminologi aja nggak masuk. Di situ harus perlu pahami dengan benar, ya. Perlu ya. Apa? Yang saya pahami apa? Yang saya pahami apa? Jadi saya berbicara dengan Anda ini, saya yang berbicara atau orang lain yang berbicara? Yang berbicara ya Anda lah. Terus? Ya, berarti saya. Tidak ada bilang suara Yang saya bilang bukan Anda siapa dari tadi? yang berbicara, tidak ada kata yang bilang suara berbicara. Tapi Tidak saya ada yang bilang dari tadi suara berbicara. Yang berbicara itu adalah manusia bernama akun preman di sini berbentuk Iya. salib, itu simbolnya. Yang Iya. saya tidak terima adalah ketika Anda mengatakan bahwa kata-kata adalah yang berkata. Ini siapa yang ngajarin? Adik
Yang bilang kayak gitu siapa? Aku bilang aku Pura-pura amnesia nih orang. Gila nih. atau aku berbicara. Saya nih ngerekam ya. Nih, kita Itu ngerekam berbeda-beda. loh. Diskusi Ya, kita pasti. tuh terekam loh ya. Jangan Apakah terserah? Ustadz Alif mulai masuk ranah teologi. Bahasa Indonesia udah gagal nih. Dapat konten 0,0 ini. Jadi Kalau saya jadi Anda gurunya masih nih. membingungkan bahwa pembicaraan Anda dengan Anda beda. Anda Ya bedakan beda lah. Ya beda lah. pembicaraan Anda dengan Anda. Pembicaraan saya adalah topik pembicaraan saya adalah yang bicara. Gimana mau sama nih orang Bicara gimana bisa sih? bicara. Siapa yang bilang pembicara bisa bicara? Iya. Saya adalah manusia yang berbicara. Berarti manusia yang berbicara. Pembicaraan saya adalah hasil dari pembicaraan. Sejak kapan ekuivalen antara kata-kata dengan yang berkata? Ini yang bilang siapa? Padahal Ini sudah kalau jelas. ini apa sih nih orang nih Padahal gila. sudah Kayak gini jelas. pantesan parah. Ini masih bilang bedakan suara dengan Anda. Yaudah, sekarang Anda suara. Apakah suara ini adalah Anda? Iya, Suara saya. Anda adalah Anda. Oke, suara Anda saya dengar di Ternate. Yang di Ternate ini yang saya dengar Anda berarti. Berarti Anda di Ternate posisinya. Bukan kayak gitu. Nih, Kalau bukan kamu kayak gitu. tahu diri Ini saya- nggak konsisten Mbak. Orang Kristen. Beda. Udah. Gini nih. Teman-teman ya, teman-teman. Walaupun kamu jauh. Bentar. Ya, udah, kamu pintar, udah, kamu Suara pintar, saya udah hebat. Ya, mendengar. oke. Ya, nggak sia-sia. Di mute dulu. Moderator, di mute dulu. Please, tolong di mute dulu. Saya mau menyampaikan narasi dulu. Sebelum diambil alih sama Ustadz Alif. Wallahi demi Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Anak-anakku 5 tahun yang akan datang kalian nonton video ini, 10 tahun yang akan datang kalian tonton video ini, 15 tahun yang akan datang kalian tonton video ini. Pada saat itu bisa saja saya sudah tidak ada. Inilah teman-temanku, rusaknya peradaban dikarenakan orang-orang memperkodok bahasa Indonesia seenak hatinya untuk membenarkan doktrin. Tolong dong di mute dulu, saya mau ngomong sama anak generasi saya yang akan datang, mungkin 10 atau 5 tahun lagi. Anak-anakku belajar ya nak, belajar bahasa Indonesia anakku, jangan kabur dari sekolah karena kalau nggak ngerti bahasa Indonesia bisa sesat, nggak bisa bedain mana ayam mana bebek. Nggak bisa bedain mana Tuhan mana manusia, mana kata-kata mana yang berkata. Nanti dibilang pada mulanya upil bersama hidung, maka upil adalah hidung, bahaya nak. Pada mulanya bersama dubur, adalah dubur, bahaya anakku sayang. Belajar ya anakku, wahai anak-anakku muslim dan muslimah, jangan tertinggal. Islam itu pernah gemilang di ilmu bahkan sarjana Eropa menurut sejarah di abad ke-19 itu belajar kepada sekolah Islam. Anak-anakku belajarlah supaya nggak jadi kayak Om ini yang tidak bisa yang berkata mana kata-kata. Dia nggak bisa bedain mana istrinya mana ibunya ketika dia mau menikah mengawini. Ustadz Alif, lanjut Ustadz Alif, saya mau sholat. Iya, Anda benar. Udah, anak Kristen aja udah. Saya nggak ngerti, saya nggak mau ngerti. Saya ngerti cara berpikir gitu, saya nggak mau ikut buat. Udah ikhlas. Kalau Anda nggak bisa bedain mana mana hidungnya, udah apa-apa. Bedain kok mana kacamata mana mata. Kacamata bukanlah mata. Suara bukanlah yang bersuara. Gini aja Anda nggak ngerti. Gimana mau diskusi teologi sama Ustadz Alif, ya? Anak-anakku belajarlah, karena belajar itu kewajiban bagi setiap umat Islam. Dilahi nak, kalau nggak jadi kayak Om ini nanti ya nak. Bahaya nih kayak Om ini nanti nggak bisa bedain mana Tuhan mana manusia, lalu memanusiakan Tuhan dan menuhankan manusia. Ngeri anakku, ya. Anakku sayang, mungkin bunda udah nggak ada lagi di dunia ini 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Tapi ini yang kami hadapi anakku para apologet. Gini model-modelannya anakku, ya. Kalian lagi nonton nih di tahun 2030, 2035. Ini bunda lagi di sini nak, sayang. Lelah memang nak, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Supaya tercerdaskan anak bangsa. Kasihan negara kita kembali ke zaman kegelapan nanti ke di Eropa ya nak. Ngeri nak kalau kayak gini, ya. Ngeri nih. Jangan-jangan Bang Otak udah ikut-ikutan kayak gini. Bang Otak bisa nggak bedain upil sama hidung? Bang Otak waras. Mana nih?
Nggak ada lagi nih orang-orang nih. Ya, Ngeri siap, anakku. Uni. Bisa bedain abang upil sama hidung? Oh, beda loh nih. Alhamdulillah, udah aman saya. Takutnya nanti abang pakai pada mulanya upil bersama hidung, upil adalah hidung, ngeri saya nanti ya. Iya. Silakan dilanjut dulu, saya mau sholat asar dulu waktu Ternate. Ustadz Alif monitor Ustadz. Ngeri banget. Kita bedakan itu dari mana dulu. Ya, bang beda bang. Ya saja 5:11 jelas bang. Firman itu yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, bang nih kacau. Aku juga mantan Kristen bang. Inilah yang membuat aku keluar dari kekristenan. Kenapa? Aku dulu gak bisa membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Mana firman Tuhan, mana Tuhan. Ya, Ustadz Alif lagi bekerja. Saya mau sholat asar karena ini sudah masuk waktu asar di sini. Tapi mungkin sebelum saya sholat, saya sampaikan dulu kepada teman-teman Kristen. Wahai saudaraku Kristen, ini yang nonton mungkin sekitar 5 tahun, 10 tahun yang akan datang nih. Saudaraku Kristen, tidak masalah. Kalian tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan Allah katakan bagi kami umat Islam saja, pemahaman agama itu adalah hadiah dari Allah. Dan kami tidak berkewajiban membuat kalian paham, yang pahamnya sama seperti kami yang masuk kaidah ilmiah. Tapi setidaknya ketika kalian diskusi di sini, jangan memaksakan pandangan kalian yang keliru itu. Kenapa? Itu merusak peradaban, ya, merusak peradaban. Kenapa saya katakan merusak peradaban? Kalau tidak bisa lagi membedakan mana obat, mana racun, kacau. Nggak bisa lagi membedakan mana mobil, mana jalan, bahaya. Nggak bisa lagi membedakan mana istri, mana ibu kandung, susah. Ya, harus bisa bedakan ya nak. Itulah yang disebut dengan ilmu hakikat. Ya, mengkaji sesuatu, keadaan sebenar-benarnya sesuatu. Dulu kalau kita belajar biologi, ada namanya klasifikasi ordo. Contoh, genus contoh. Antara unggas itu saja ada perbedaan mana ayam mana bebek. Kalau nggak bisa bedain mana ayam mana bebek, masuk lagi sekolah biologi atau sekolah bahasa. Supaya nggak sesat lagi menyesatkan. Nanti giliran ditanya, Mbak saya mau pesan ayam bakar, dikasih bebek bakar. Loh ini kan ayam, loh ini kan bebek. Enggak ini ayam. Berantem nanti nak, rugi nanti bandar tekor. Ini Ya, begitu. ketika Allah berfirman, Apalagi ada si nggak Petra belum dulu Petra, orang mau sholat dulu. asar dulu. ketika Allah berfirman ada nggak suaranya didengar malaikat? Saya tidak bisa mendefinisikan apapun tentang Allah karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Tapi Nabi Musa pernah mendengarkan suara Allah dalam surat Toha. Nah, bagaimanakah suara Allah? Saya tidak pernah mendengar sehingga tak mampu mendefinisikan. Tapi Suara tentang Allah itu Allah oleh dalil sendiri nggak? ya bukanlah Suara Allah suara itu Allah oleh- kalam Allah ya bukan lagi mana ini Petra ini suara Allah ya bukan Allah suara Allah adalah suara Allah ini gimana nih orang ini bahasa Indonesia aja udah Kak. Saya tanya Petra air Suara ludah Petra Allah Petra itu- enggak air ludah Petra enggak Dari mana? Ya? pada mulanya Itu air saya. ludah bersama iya air ludah kamu tapi air ludah Coba itu kamu enggak Coba. udah sama aja sama Ketika Allah preman berfirman kepada malaikat. Bang Otak saya mau sholat asar dulu Bang Otak handle dulu ya bersuara. Gelap kamu dua-duanya ya, tambah kehitam-hitaman ya. Diagnosanya itu, obatnya itu, dia tinggal Ketika menunggu Allah waktu. berfirman pakai mulut, Tuh. pakai apa? Itulah yang membingungkan. Petra diam dulu, di mute dulu. Ya Allah, inilah kebiasaan menuhankan manusia sih. Tuhannya bermulut, Nah, berkumis. jawab dulu. Kamu- Ketika Allah berfirman, Ini loh, apakah pakai kamu mulut? mengimani Tuhan tuh pakai bibir dua gini yang Menghasilkan ada air suara ludahnya. pakai apa dia? Kami nggak mengimani seperti itu. Kok maksa sih lucu nih. Lalu dari mana? Lah terus Allah handphone itu? kamu punya bibir bisa mengeluarkan suara. Handphone punya bibir enggak? Ini lucu nih Oten nih ah. Koplaknya minta ampun nauzubillah. Berarti ada perantara. Ya udah ya Bang Onta, saya sholat asar dulu. Teman-teman, Jangan kabur dulu, jawab dulu. pertanyaan apa yang bisa ku jawab sementara kau memaksakan Tuhan kau berbibir Bagaimana berair ludah? Allah itu berfirman? Mana aku Kata tahu pakai tentang mulut. Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Gak tahu. Apa? Kamu sendiri gak tahu. Kenapa aku harus tahu sesuatu yang memang aku nggak tahu, Petra?
bagaimana kamu mengenal Allah? Kalau Mengenal kamu Allah tidak dengan tahu. mengenal Allah dengan mendapatkan informasi tentang Allah dari sifat-sifatnya, Petra. Udah ya, jangan botol-botolan. Udahlah, kamu menang, botol-botolan kamu menang. Sifatnya bagaimana? Udah, aku Coba, mau sholat dulu. sifatnya bagaimana? Aku mau sholat Coba, sifatnya dulu. bagaimana? Sifat Allah itu Jawab dulu. tidak mengecil, tidak menguning, tidak mati, kekal. Sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak kasih dosa waris. Sifat Allah itu tidak memiliki kelamin karena nggak butuh kelamin, karena tidak akan bereproduksi, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sifat Allah itu nggak butuh makan ikan goreng dan mengantuk di perahu Betisnya sampai ada dibangunin nggak? teman-temannya. Sifat Allah itu nggak Betisnya ada marah-marah nggak? sama orang tuanya, nggak ngata-ngata orang lagi jualan. Sifat Allah itu Betisnya tidak nggak ada? butuh dengan keledai sehingga ditunggangi keledai, Tangannya nggak ada butuh. nggak? Ini apa sih katanya sifat Allah? Ini mana sih? Udah ya. Nah, betisnya Udah, Bang Alfred, ada lanjut. nggak? Assalamualaikum. Ada nggak betisnya? Ya, Nah, boleh. Diturunin Nah, aja itu dulu daripada nanti ngeframing nggak penting, turunin aja. Koplaknya Waduh. udah parah ini. Ini Betisnya udah tinggal ada, nunggu. tangannya Ini tinggal ada. nunggu ambulan aja sih. Otaknya Turunin ada. aja, turunin aja. Kau obat mudah Otaknya Petra. ada nggak? Inilah kemudian kukatakan ya kepada teman-teman Kristen ya, saya juga mantan Kristen ya, saya juga duluan Kristen daripada anda. Karena nggak masuk di akalku doktrin yang aku terima selama ini. Doktrin yang saya terima selama ini tidak sesuai dengan apa yang ada di Bible. Artinya apa? Doktrin teman-teman Kristen menurut saya menabrak isi Bible sendiri. Contoh, di Bible Anda sangat jelas dikatakan Tuhan itu Esa, kekal, nggak nampak, nggak mati. Itu di Perjanjian Lama Yesaya 46 ayat 5 sampai 9. Ya, tidak ada yang sama seperti Tuhan. Yesaya 40. Ya, tidak ada yang sama seperti Tuhan. Ya, bahkan di Perjanjian Baru sangat jelas tegas mengatakan juga demikian. Ya, 1 Timotius 1:17 dengan 1 Timotius 6:16 itu Bible Anda di Perjanjian Baru mengatakan ya. Tuhan itu adalah Esa, kekal, nggak nampak, nggak mati. Silakan dibaca, silakan pelajari. Mungkin teman-teman Kristen banyak yang belum memahami ayat itu. Jadi sementara seorang Yesus yang Ya, berarti ada minyak bimoli ya. itu sebagai Tuhan, Terus ya, kan harganya 250. dia itu nampak. Diskon. Aduh, dia itu nampak mati. Kalau kita pelajari lagi di Bible di Ulangan 32:39, Tuhan itu yang menghidupkan dan mematikan manusia. Bagaimana mungkin kemudian Yesus mati? Siapa yang mematikan dia? Berarti ada entitas yang lebih berkuasa, yang maha kuasa, yang yang mematikan dan menghidupkan Yesus. Walaupun 3 hari, jangan 3 hari, 1 detik pun yang namanya Tuhan tidak bisa mati, kawan-kawan ya. Karena beliaulah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Itu di Bible Anda, Ulangan 32:39. Ya, 3 hari Yesus dikatakan mati, disalib ya. Itu membuktikan dia itu bukan Tuhan, gitu kan? Itu kan kawan ya. Jadi teman-teman, coba lepaskan doktrin Anda, pelajari Bible Anda dengan baik dan benar, ya. Karena jelas itu adalah bicara doktrin. Kalau Anda paksakan Yesus Tuhan, karena tidak saya temukan satu kata pun di Bible Anda Yesus sendiri mengaku Tuhan. Dia hanya mengaku sebagai anak manusia dan tetap anak manusia. Ya, mulai di Matius 15:24 dia hanya utusan, hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bahkan kalau kita baca lagi di Matius 18 dan 19, bahkan pada penciptaan kembali, artinya di masa penghakiman, penciptaan kembali, dia tetap sebagai anak manusia dan tetap akan menghakimi ke-12 bangsa suku Israel. Tetap dia tidak ada melebar kemana-mana. Bahkan dikatakan di ayat lain dia itu hanya untuk Bani Israel saja ya, tidak untuk dunia dikatakan. Aku bukan untuk dunia katanya. Sangat jelas. Jadi di mana kelebihan Yesus? Yesus tidak tahu hari kiamat. Yesus tertidur. Yesus cari nafkah. Yesus lapar, haus, sakit. Di Bible Anda tertulis semua itu kawan-kawan. Ya. Bagaimana dikatakan Tuhan itu lapar, haus, sakit, ya. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, Yohanes 5:30. Dan terbukti juga mujizat-mujizat yang dimiliki itu berasal daripada Tuhannya. Baca kemudian Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Semua itu mujizat. Sementara dia dilantik Tuhannya. Ada ayatnya semua. Jadi gitu kan kawan, lepaskan doktrin Anda,
dan baca Bible Anda dengan jernih, dengan akal sehat. Karena dikatakan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, ragamu, dan akal budimu. Justru berakal. Yesus saja hamba Tuhan. Bisa Anda baca kemudian di Matius 12:15. Bagaimana dikatakan Tuhan? Kalau perikopnya aja sudah mengatakan Yesus hamba Tuhan. Itu perikop loh. Hamba itu Anda tahu hamba itu artinya apa? Hamba itu kasarnya, kata kasarnya adalah membantu. Ya, membantu istilahnya, hamba, ya, pesuruh. Itu ngomong kasarnya. Kita bisa bedah, ya. Ulangan 18, ya. Dia itu nabi di perjanjian lama, ya. Karena kita baca literasi di bawah itu merujuk pada seorang Yesus. Seorang nabi akan kuutus di antara kamu. Ya, literasi dari Bible Anda, situ buka data di Bible Anda, Alkitab Sabda, itu dia tuh merujuk kepada Yesus. Bahkan kalau kita buka dia lagi di Yesaya 19:20, ya, utusan itu adalah Mesias, juru selamat, ya. Dan juru selamat ini bukan hanya Yesus. Saul, Daud, Salomo, Kores dan sebagainya juga digelari juru selamat, kan kawan. Bukan hanya Yesus juru selamat. Jadi banyak kan kawan Kristen yang keliru dalam memahami Bibelnya. Saya ini dulu pernah Kristen, saya pahami, saya selidiki. Bagaimana mungkin dikatakan Tuhan, tetapi Tuhan itu inkarnasi. Inkarnasi itu membuktikan bukan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, ya, manusia jangan coba-coba ingin melihat aku mati, kata Tuhan. Sementara seorang Yesus bisa dilihat, diraba di terawang, bahkan bisa ditangkap, disalibkan, sudah terbantahkan di situ Tuhan. Bagaimana mungkin dikatakan dia Tuhan sementara dia dilahirkan? Bible Anda mengatakan seorang dilahirkan adalah hina. Siapa ke data itu? Ya, tidak ada dilahirkan yang hina, ya. Yang keluar mohon maaf bukan menghujat. Tuhan dikandung manusia. Gimana logikanya kalau ciptaan melahirkan pencipta? Logika dasar ini kan kawan. Sadarlah saudara semua, ya. Nggak ada logikanya kalau Tuhan itu dilahirkan ciptaannya. Lukas 2:11 itu juga kontradiksi kan kawan. Sebenarnya itu maknanya kalau kita bisa bedah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya, Kristus. Kristus artinya orang yang diurapi Tuhan. Bagaimana seorang dikatakan Kristus, orang yang diurapi Tuhan menjadi Tuhan. Sedangkan arti Kristus ada orang yang diurapi Tuhan situ. Dan ayat ini juga ternyata kontradiksi. Lukas 2:11 kontradiksi dengan Lukas 2 nomor 22. Setelah 8 hari genap waktunya, Yesus dibawa lagi kepada Tuhan. Tuhan mana lagi itu? Aku bilang cacat semua ini kalau dipaksa Yesus sebagai Tuhan. Belum lagi saya buka lagi Yesaya 54 ayat 5. Kalau dia Tuhan berarti dia yang menghamil ibunya. Kacau balau teman-teman. Jadi jernihlah dalam membaca kitab Anda, ya. Karena menurut saya lebih mendingan, ya, unitarian atau lainnya itu dalam memahami Bibelnya. Karena tertulis utusan. Yohanes 13:16, ya. Pengutus lebih besar daripada yang diutus. Ya, utusan berarti ada sosok yang mengutus dia yang lebih besar. Yohanes 5:26. Bapak punya pribadi sendiri, anak punya pribadi sendiri. Artinya apa? Kita bisa buktikan itu. Bapak ketika Yesus dibaptis di Yordan sesuai dengan Matius 3:16-17, ya, kalau nggak salah, ya. Ada 3 entitas yang berbeda tempat, ya. Yang satu lagi dibaptis dalam sungai, yang satu berupa wujud burung merpati, ya, di udara, dan satu suara dari langit atau surga. Terpisahkan. Setelah Yesus dibaptis, begitu dia terangkat ke darat, keluarlah suara itu yang mengatakan kepada Yohanes dan orang-orang sekeliling itu, mengatakan, inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya yang aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Siapa yang bersuara, siapa dia itu yang dimaksud. Jelas dia itu merujuk pada Yesus. Nggak mungkin Yesus berkata sendiri. Itu namanya menghina Tuhan. Kita tahu kalau orang berkata sendiri itu adalah orang yang di luar akal sehat, kawan. Jadi kembalilah kepada kitab Anda dalam membedahnya, mempelajarinya dengan kaidah-kaidah yang benar. Jadi menurut saya nggak jauh beda isi Bible itu tentang ketuhanannya dengan kitab-kitab lain. Ya, agama samawi tidak pernah mengatakan Tuhan itu
turun ke bumi, Tuhan itu manusia, Tuhan itu inkarnasi, Tuhan itu tiga, Tuhan itu Tritunggal. No, nggak ada itu. Ya, agama samawi itu adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam. Agama langit. Ya, jadi agama samawi itu tidak pernah ajaran Nabi Musa ya mengatakan Tuhan itu manusia. Bilang 3:19 jelas mengatakan, Hosea 11 jelas mengatakan Tuhan bukan manusia. Kalau Tuhan manusia berarti Tuhan ingkar janji. Karena Tuhan mengatakan di Malaki 3 ayat 6 ya, Tuhan tidak berubah. Itu kawan. Di banyak ayat mengatakan di Bible Anda Tuhan tidak berubah ya. Jadi gitu saudara-saudara semua ya. Saya ini penginjil kawan-kawannya. Saya ini memahami Bible ya. Ya, saya penginjil. Jadi teman-teman Kristen, Anda ini kalau memaksa seorang Yesus menjadi Tuhan, jelas Anda ini bukan pengikut Yesus, tapi Anda pengikut Paulus. Karena Yesus tidak pernah kenal Kristen. Yesus seorang rabi Yahudi, berkebangsaan Yahudi ya. Ya, orang Yahudi dan rabi Yahudi. Rabi itu harus menikah. Rabi itu ke sinagog, bukan ke gereja. Bagaimana mungkin Yesus itu bisa menjadi murtad dari sinagog ke gereja? Itu luar biasa kan kawan ya. Jadi semoga kawan-kawan sekali lagi tersadarkan ya dan setelah melihat diskusi ini supaya jangan lagi menyimpang dari ajaran Yesus. Saya ini mualaf kawan-kawan ya. Saya mualaf kenapa? Saya mengikuti ajaran Yesus. Yesus ternyata Muslim. By data, dia bersujud, berdoa dan kepalanya hingga menyentuh ke tanah. Ternyata otak kepental kayaknya Ustadz Arif. Assalamualaikum Kak Olan. Ustadz Arif. Ya. Kena tombak. Iya, kena tombak dia. Ya, di sini ada Kak Olan juga masih ada preman. Jadi kembali lagi kita di sini diskusi ya terkait iman kalian yang kalian bilang bahwa kalian menyembah kepada Tuhan yang kalian pertuhankan. Kami tidak masalah. Tapi kalau kalian membuat statement atau argumen, pastikan itu ada dasarnya. Karena bicara tanpa dasar, apa bedanya ketika, mohon maaf, ketika suara-suara yang dibunyikan oleh hewan itu nggak ada makna dan tidak ada dasar. Pastikan apa yang kalian sampaikan di sini ada makna dan ada dasarnya, ya, supaya kita bisa mengedukasi publik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya masih Ustadz Arif masih belum bisa jadi moderator. Mungkin nggak tahu ya karena akun ini atau karena kebanyakan moderator Ustadz Arif. Mungkin karena belum bisa naikin dan juga nurunin orang di sini. Atau pakai akun satu lagi mungkin Ustadz. Apa akun saya yang jadi moderator di situ Ustadz? Ustadz Alif moderator. Ustadz Alif. Ya, tapi beliau ada kerjaan. Beliau dari barusan chat saya. Iya. Enggak, akun saya moderator apa? Iya, tapi enggak ada 2 kali dikeluarkan, tapi enggak ini kan? Maksudnya enggak bisa saya turunkan orang. Coba naik akun satu lagi. Oke, saya coba naik akun satu lagi. Ya, Kak Olan ada yang mau disampaikan Kak Olan? Enggak sih, cuman izin nyimak aja dulu. Oke, sebentar saya naikin akun satu lagi. Itu dari Fokus 4, Ustaz. Saya udah minta permintaan di bawah. Oke. Ini moderator nggak, Ustaz? Ini bukan moderator juga. Oh, napasnya kedengeran. Sorry. Assalamualaikum. Ya. Kejam kali. Waalaikumsalam.
Iya, jadi mohon maaf buat teman-teman yang suara napasnya ini baru bisa jadi moderator. Kembali lagi saya sampaikan, Komal ini untuk diskusi lintas agama, di mana kalian berhak mendapatkan wawasan tentang Islam dari kami ya. Saya bukan ustazah, bukan ulama, saya adalah pendiskusi karena saya mahasiswi. Metode belajar mengajar yang diterapkan dalam ranah akademis salah satunya adalah dialektika itu hal yang normal. Ya, jadi kalau bisa teman-teman yang naik ke atas itu pertama bisa bahasa Indonesia, yang kedua tidak menghujat, yang ketiga kalau bisa bertanya, tidak menjelaskan, takutnya kalian menjelaskan nanti itu hanya akan membuat blunder, karena saya dan Ustadz Alif sudah hampir 6 tahun mempelajari agama Kristen. Andai pun kalian ingin menjelaskan, akan tetap kami izinkan, tapi dengan catatan harus punya data, ya, ada ilmunya. Kalau tidak, kami nggak butuh ya asumsi liar. Mungkin seperti itu. Silakan Bang Andi disapa tamu-tamu yang udah bergabung. Bang Mantan Oten. Bang Mantan Oten. Oke. Di sini yang Kristen bertanya saja. Ya, Naga Bonar. Silakan. Selamat siang, Naga Bonar. Akun saya tadi ketombak ya. Ini akun mantan Kristen ya. Mantan Oten, mantan Kristen ya. Rasmi udah tahu kena di Kristen ya. Naga Bonar. Naga Bonar, selamat siang. Oke, gak jawab dulu nih. Teman-teman Kristen yang mau naik dipersilakan ya, tapi by data ya. Kita menghindari perdebatan kalau nggak by data. Kalau by data wajar ya berdiskusi. By data itu akademis. Tapi kalau nggak by data, kalau hanya modal imannya aja, saya bisa buktikan iman Anda menabrak Bible Anda sendiri. Ya, Naga Bonar, selamat siang. Naga Bonar. Udah terguncang dia nih. Turun aja nih. Naga Bonar. Turunkan aja. Ya, Rasmi, ada yang mau disampaikan? Kalau mabuk kecubung kita turunkan ya. Oke, aku masuk dulu dalam teks ketuhanan tadi ya, Rifa. Oke, kita buka Yohanes 1, ya, Yohanes 1 sampai ayat 3 atau 4. Yohanes 1 ayat 3, ayat 1 sampai 3, dan ayat 14-nya. Kalau bisa dibaca semua sih lebih bagus. Ya baca. Hati-hati Rasmi, nanti ditabak tronton nanti. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ini pada mulanya adalah firman, yang artinya firman ini berasal dari dalam diri Bapa. Gitu ya. Sekarang yang kita bicarakan ini kan dalam konsep kealahan, di mana Allah itu sang penguasa dan sang pencipta. Alangkah tidak bagusnya, Rifa, kalau kau samakan dengan hidung dan upil, ya. Itu adalah penghinaan yang sangat besar. Mungkin Allah pun, saya rasa, masih bisa mengampuni kamu, di mana kau samakan Allah itu dengan hidung dan upil, ya. Rasmi. Ya. Besok kalau seandainya mau masuk diskusi lintas agama, pelajari dulu buku bahasa Indonesia kelas 1 sampai kelas 6. Ya, ada yang disebut nanti di pembelajaran bahasa Indonesia itu namanya analogi. Kalau nggak dapat di kelas 6, dapat di SMP, di SMA. Ada istilah namanya analogi. Kau belajar dulu. Nah, yang kedua. Ya, tetapi ya, alangkah lebih sebentar dulu. Belum selesai. Rasmi, kalau mabuk kecubung mending jangan di sini lah, mending di warung tuamu aja lah, Rasmi. Ya, di sini tempat edukasi, Rasmi. Bukan tempat mabuk kecubung. Nah, yang kedua, kau membawa kitab, buku
yang tidak tahu penulisnya secara ilmiah, yang beribu-ribu kali dihadapkan kepada kami oleh umat Kristen, mengatakan bahwa itu adalah dalil penuhanan kepada Yesus karena ada himne Plato di dalamnya. Santo Agustin mengatakan bahwa itu adalah himne Plato. From the beginning word. Pada mulanya adalah word, pada mulanya adalah logos. Itu himne filosofi dari para pagan Yunani. Cara memahaminya, karena itu adalah filosofi, ya dengan filosofi juga, bukan dengan harfiah. Tapi tidak apa-apa kalau kau mau memahami itu dengan harfiah. Sekarang kutanya kau untuk mengkonfirmasi pemahaman kau. Apakah firman adalah Allah? Jawab. Ya, itu tertulis. Kitab kau itu firman nggak? Bible yang kau baca, yang kau keteki setiap ke gereja itu firman bukan? Firman dan sebagian menceritakan tentang sejarah. Yang mulai kutanya dari kitab Adam. kau itu firman bukan? Kok sebagian firman, mana yang firman, mana yang bukan, mana tahu? Iya, sebagian firman dan sebagian. Berarti ada Tuhan yang sebagian dalam kitab itu, ya? Ya dengar dulu. Udah. Jadi kan di situ kan ada Adam. Saya nggak mau Adam buang dan waktu ya. keturunannya. Nah, jadi teman-teman gini ya. Pertanyaan simpel dibuat sulit oleh Rasmi. Saya nggak mau meletakkan diri saya itu di tengah-tengah orang-orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia dan tidak ngerti diksi bertanya. Pertanyaan simpel. Ya, kulang itu ya. Apakah firman adalah Allah? Yes. Apakah buku yang kau ketikkan tiap hari itu atau yang tiap minggu itu adalah Allah? Yes. Kenapa itu enggak Allah? Ya? Gitu. Lanjut dulu, ada telepon aku Bang Mantan Oten. Ustadz Arif ada telepon bentar. Ya, Assalamualaikum. Bentar Kak. Nah, jadi saya sudah bilang, room edukasi jangan dibuat menjadi room mabuk kecubung. Kalau kalian tidak ngerti bahasa Indonesia, belajarlah dulu. Saya kasih waktu lah, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Pahami dulu kitabmu apa itu, apa yang disebut dengan konsep, apa yang disebut dengan filosofi, apa yang disebut dengan teks, apa yang disebut dengan konteks. Ini ngomong kok sembarangan aja, ya. Di sini tempat edukasi. Yang naik adalah orang Kristen yang betul-betul membutuhkan ilmu saja, ya. Boleh berpolemik, catatannya harus satu. Bisa menjelaskan kaidah dalam imanmu dengan dasar yang adalah dalil. Ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil, mending saya ngomong sama botol kecap atau sama speaker ini ya. Jangan buang waktu kami. Oke. Halo, it's Mona Lisa. Muslim or non-Muslim? Oke. Nggak ada. Yang naik yang non-Muslim aja. Ya, minimal bisa bahasa Indonesia kalau yang mau diskusi sama saya. Yang agak tergopoh-gopoh bahasa Indonesianya, nanya aja dulu. Bisa jadi saya bantuin untuk ngertiin bahasa Indonesia nanti. Ya, Rifa, saya mau bertanya dulu. Ya. Silakan, Kak Olan. Ya, ini kan saya masih proses ya, masih mencari tahu gitu. Ya, yang dikatakan si Rasmi tadi itu, kalau menurut saya sih nggak masuk akal ya. Gini, saya berbicara ini bukan saya menjelekkan iman lama saya, tidak gitu. Dan saya bukan ngomong untuk menjelekkan agama Kristen yang sebelumnya saya anut gitu. Tetapi kalau kita bilang konsep ketuhanan tadi kan yang dibilang si Rasmi, ya Rasmi, ya aduh, ya semoga kamu mendapatkan hidayah ya Rasmi ya.
Amin amin. Iya. Dia gini loh si Rasmi ini, WA saya yang masuk Islam tapi dia yang kepanasan gitu. Saya dibilang iblis, dibilang ini sama si Rasmi ini. Aduh Rasmi, mending kamu masuk lagi dan ngomong sama saya di sini. Gak usah kak, itu Ya, cuman itu aku, berantem nanti. Asian. Nggak, bentar, Itu aku bang. Olan. Ya. Ya, sebelum ke bang bang mantan Ote nih, gini kak Olan. Saya itu sudah lama kenal sama Rasmi dalam dunia diskusi. Kenapa saya ndak terlalu menanggapi Rasmi? Pertama, kredibilitas dia ndak ada. Kredibilitas itu apa? Artinya ketika dia berbicara itu dia tidak mewakili semua umat Kristen. Ya, Kak Olan tahulah apakah dia terdidik, terpelajar dalam kekristenan. Ya kalau seandainya dia pendeta, evangelis atau apologet, mungkin kita masih kasih tempat bicara, menjelaskan. Nah, bahkan yang kedua adalah etika Rasmi juga bukan etika yang bagus untuk dipertontonkan setiap hari. Kata-kata hujatan, cacian, makian. Itu untuk apa? Kak Olan bertengkar dengan Rasmi gunanya ada enggak? Enggak. Itu tidak menambah keimanan Kak Olan, tidak mengurangi juga. Jadi saran saya, kalau Rasmi ini naik ke atas, kalau saya pribadi, saya mengizinkan dia untuk bertanya, bukan untuk menjelaskan. Karena dia tidak kredibel menjelaskan. Contoh seperti tadi itu. Dia membawa surat Yohanes. Dia tahu nggak latar belakang surat Yohanes? Dia tahu nggak penulis kitab Yohanes? Jadi buat apa kita membuang waktu untuk hanya sekedar mempertontonkan ketidaktahuan orang lain? Kita di sini sama-sama saling belajar lah. Saya bukan berarti saya lebih hebat daripada Kak Olan, lebih hebat daripada Rasmi, lebih hebat daripada siapapun, tidak. Tapi minimal saya belajar. Bukti saya belajar, saya masuk ke fakultas untuk betul-betul memvalidasi bahwa saya ini belajar. Nah, jadi Kak Olan gak usah terlibat pertengkaran dengan Rasmi, saran saya. Karena itu tidak berimplikasi baik buat Kak Olan sendiri. Lebih baik Kak Olan nih saran saya ya, sebagai saudari sesama Islam, pelajari apa yang selama ini Kak Olan nggak pahami dalam Islam. Mungkin apa pertanyaan-pertanyaan dalam Islam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jai. Ya, tapi kayak gini loh ya. Ngomong sebentar. Mohon maaf Kak Olan, assalamualaikum. Alhamdulillah sudah muslim. Oh iya, waalaikumsalam. Izin Nggak apa-apa bang, biar aja J. Ya silakan J. Izin bentar aja. Cuman mau ngomong, Kak Olan kan alhamdulillah sudah muslim dan kita sudah seiman sekarang. Kapan hari Kakak Olan pernah naik ke room Jai waktu Jai belajar ngaji itu kan ya marah-marahin Jai. Untuk saat ini Jai sarankan kalau Kakak Olan pengen belajar Iqra mungkin dari awal mari bareng-bareng di roomnya Jai gitu aja. Cuman mau nyampaikan itu aja dan terima kasih Uni dan terima kasih, mohon maaf ya Bang Mantan, itu aja. Makasih. Siap Dekku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut. Aku sedikit Uni. Silakan Bang. Orang situ. Aku Silito itu. Oh iya. Aku kan duluan mualaf. Aku sudah lebih 10 tahun mualaf. Tapi soal Islam mungkin kalian lebih jago pada aku ya. Tapi soal Kristen hingga hari ini belum ada yang bisa mendapat aku Kristen, ya. Iya. Karena aku bisa katakan mereka itu hanya bicara doktrin itu. Doktrin mereka itu justru menabrak Bible. Tadi aku sudah jelaskan panjang lebar, tapi tidak mampu mereka bantah, malah mereka kejang-kejang gitu. Malah aku kena tombak. Iya. Karena kalau Yesus dipasrahkan Tuhan, berarti Yesuslah mengambil ibunya. Aku berdata, ya. Aku berdata, data di Bible ya. Kalau Yesus dipaksa Tuhan berarti dia mengambil ibunya. Itu aja. Itulah kupu Ya udah, nggak apa-apa Bang. Kristen menabrak Bible sendiri. Beliau udah Islam mau menjawab. Bentar Ya, Bang, ini saya mau udah. turun. Ya bentar, saya mau turun. Saya cuma menyampaikan. Dengar dulu Bang. bentar dulu logikal diam dulu, kamu belum disuruh bicara. Biarkan Kak Olan ngomong dulu, santai, kita tidak tergesa-gesa di sini. Beliau mungkin ada kegiatan lain, beliau kasih dulu waktu, yang lain diam dulu. Silakan Kak Olan. Ini saya nggak mau ngomong panjang lebar. Ini gimana ya? Ini pribadi saya sebenarnya cuma saya udah diblokir. Saya nggak terima yang diomongin ke saya itu gitu ya. Tentang dia bilang sama saya yang pokoknya nggak bisa saya sampai ke sini. Lonte, kau harus ketemu sama aku ya Lonte. Ku jambak kau. Dah ya.
Istighfar kak, istighfar kak. Ngeri kali lah. Astagfirullah. Sabar kakak Ya udah. ya. Ya, mudah-mudahan Kak Olan semakin ditambahkan apa namanya kecerdasan sosialnya dalam bersosial supaya nggak mau melibatkan diri sama dengan perempuan-perempuan pesundal yang nggak jelas itu ya. Kalau kita sudah tahu dia itu adalah pesundal, maka lebih baik kita biarkan dia dengan kepersundalannya. Logikal kamu nggak dikasih izin bicara dulu loh ya. Oh, sorry, Saya tahu. saya kira saya sudah Ya. mute. Ya, di mute dulu aja. Jadi saya sarankan kepada teman-teman ya, teman-teman yang mualaf, coba jangan mau tersentuh dengan orang-orang toksik seperti Rasmi, Raja Debat, karena memang tujuan mereka itu untuk mengganggu mental kalian, supaya mengganggu kalian dan menghina dan menghujat kalian. Nah, Kak Olan harusnya belajar dari bagaimana Rasmi ketika berbeda keyakinan dengan kakak, dia melupakan ajaran yang sama ini dipromokan dia, yaitu ajaran kasih. Kalau Kak Olan belajar dari sikap Rasmi, Kak Olan harus sadar bahwa orang seperti Rasmi ini adalah penipu kelas kakap yang mengatakan ajaranku ajaran kasih, tetapi ketika Kak Olan berbeda keyakinan dengan dia, apa yang dia katakan? Dia menghujat Kak Olan sampai men-trigger Kak Olan untuk melakukan hal yang sama. Kak Olan mulia dalam Islam, maka Kak Olan perkuat akidah tentang Islam saja. Ini saran saya. Tapi Kak Olan berhak atas apa yang Kak Olan lakukan, karena saya tidak mungkin mengintervensi orang lain. Ya, semoga Kak Olan sehat selalu, dikuatkan dalam berakidah Islam, istiqomah, ditambahkan ilmu Islamnya, dan dijadikan sebagai wanita tangguh yang bisa jadi Allah pakai untuk memualafkan keluarga-keluarganya yang lain dengan akhlaknya seperti yoga, Amin, dengan ilmunya amin, mungkin karena Kak Olan dan juga adalah orang-orang pintar, insya Allah. Ya, mungkin seperti itu. Ada yang mau, ini ada, dia ada lagi yang mau sampaikan, Dek? Udah Uni, tadi cuman mau bilang itu karena ada Kak Olan mungkin mau belajar Iqra kalau ada waktu di room saya kayak gitu aja, dan Siap. itu aja. Udah Uni, terima kasih Uni. Saya mau turun lanjut diskusinya. Assalamualaikum. Siap. Sehat Jai. selalu untuk Waalaikumsalam. Ustadz Alif dan Uni Rifa dan semua yang ada di komen. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Silakan, ini logikal. Tugasnya umat Kristen, kami beri hak untuk bertanya. Kalau seandainya kalian mau membantah jawaban kami, bawakan data, bawakan antitesis, dan gunakan metode-metode ilmiah dalam mencoba untuk membantah setiap argumen kami. Silakan. Kita lagi ujian tesis semacam itu ya, seperti itu ya. Boleh seperti itu. Iya, Bahkan ujian akal pun mungkin bisa jadi di sini. Silakan. Iya, seperti itulah. Silakan. Pertanyaan Kan pertama, ini kan temanya ini kan maksimal Islam menjawab satu orang semua. Jadi, Islam siap untuk ditanya. Jangan banyak retorika, jangan banyak teknis. bisa Saya sudah bertanya berapa katakan pertanyaan orang nggak? Kristen boleh bertanya, makanya dengarkan dulu saya bicara. Dengarkan dulu. silakan. Jadi kalau ketika kami sudah bicara, yang saya paparkan ini clear biasanya. Di sini orang Kristen boleh bertanya apa saja, tapi kami berhak untuk tidak menjawab apa saja. Ya, Oke, baik. kalian boleh bertanya, bukan memperbudak. Di mute dulu. Silakan. Di mute dulu. Kalian boleh bertanya, kami temani kalian mencari ilmu dan mendapatkan ilmu, bukan berarti kalian memperbudak kami, nyuruh-nyuruh. Kalau kalian punya polemik, silakan tunjukkan dasarnya apa. Kalau kalian membantah jawaban kami, bawakan antitesisnya. Kalau ingin kalian menjelaskan tentang Al-Quran kami, tunjukkan kredibilitas dengan membawakan alat apa yang kalian punya untuk memahami Al-Quran. Kalau kalian ingin menjelaskan agama kalian, kami akan tanggapi. Maka saran saya buat kalian umat Kristen atau umat non-Islam di Komal ini, bertanya tentang Islam karena kami memprioritaskan siar tentang Islam, meluruskan syubhat kalian dan pemahaman yang keliru tentang Islam. Andai saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, saya tidak jawab. Karena ini bukan ikuti mau kalian. Ya, begitu. Silakan. Logical fallacy. Ya, terima kasih. Pertanyaan Uni. pertama, maksimal pertanyaannya 3. Silakan. Baik, terima kasih Uni. Terlalu panjang lebar ya bicaranya. Padahal aku yang akan tanya ini antara 2 atau 3 nih. Tapi Pertama, saya bawakan satu teks. saya sangat anti dengan orang Kristen yang sudah membawa paradigma munafik
Saya panjang sekali jawabannya. Kalau kau ndak sabar ngapain naik ke sini kau? Cari rumpargo di sana. Ini tempat kalian bertanya dan kami ikhlas tanpa paksaan. Tugas kalian cuma bertanya, bukan memframing, bernarasi liar dan suka-suka nenek moyang kalian. Kami bukan budak kalian. Kalian tuh bukan siapa-siapa kami loh. Kalian masuk neraka jahanam pun saya, Ustadz Alif, Ustadz Arif, Bang Zuma, nggak ada urusan dengan kalian. Kami izinkan kalian bertanya di Komal ini gratis. Kok malah songong sotoy, nggak tahu diri kalian bawa mental penjajah kalian di sini? Kalian pikir saya ini budak kalian apa? Suka-suka mamak moyang kalian di sini mau ngatur-ngatur Komal kami lah, bernarasi yang nggak jelas. Udah untung kalian itu kami izinkan bertanya. Gitu loh. Ya lanjut. Aku ditombak bentar. Nggak ada adab kalian masuk kok suka-suka mamak moyang kalian ya. Ya, kalian pikir kami ini diajarkan apa? Bila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan, begitu? Nggak ada kami diajarkan begitu ya. Di sini adalah tempat kita mengedukasi publik, menyampaikan apa-apa yang memang ada dasarnya. Mau bertanya, harusnya kalian yang butuh kami, bukan kami. Kami nggak butuh Kristen. Kami tidak butuh Kristen. Ya. Harusnya di sini secara esensi kalian butuh kami, kalian yang cari ilmu di sini. Kok kami pula yang diatur-atur sama kalian? Dasar penjajah. Lanjut. Sini siapa lagi di sini nih? Oh ya, Ustadz Arif lagi mati lampu, teman-teman ya. Jadi kalaupun nanti ada yang susah dimasuk ke sini ya. Bentar. Belum bertanya udah sok-sokan. Ustadz Arif masih mati lampu kah? Ustadz Arif masih mati lampu guys. Iya. Sabarlah Uni. Saya ini bukan ngajar PAUD ya. Saya menghadapi lansia, orang tua bangka yang niat naiknya ke sini udah tercium serigala berbulu dombanya. Nah gitu. Oh masih Ustadz Arif ya? Masih mati lampu tah? Atau gimana ini Ustadz Arif? Nggak bisa ini kita nih. Nggak bisa apa? Kita nggak bisa naikin orang. Ustadz Alif Uni. Iya. Oh ada. Ada nih Ustadz Alif di bawah nih. Ini kan beliau mati lampu. Jadi komalnya agak berantakan. Disuruh bertanya malah banyak cerita kalian. Ya teman-teman, mungkin karena qadarullah komalnya Ustadz Arif ini karena beliau sedang mati lampu. Jangan ajarkan saya cara menghadapi serigala berbulu domba. Nggak usah ajarkan saya tutorial menghadapi serigala berbulu domba. Ya nggak usah. Saya bukan orang yang butuh diajarkan cara menghadapi serigala berbulu domba, oke? Saya pengembala, kalau di sini saya pengembala. Ustadz Alif, monitor. Ya, kita naikkan dulu satu. Nggak bisa naik. Ustadz Arif, mungkin kita istirahat dulu kali ya. Soalnya nggak bisa juga dinaikin, nggak duduk mereka. Siapa mau naik ini nih? Dia coba naik ini. Nggak bisa, aku juga udah moderator, tapi nggak bisa. Mereka nggak duduk, karena Ustadz Arif mati lampu. Saranku ya istirahat aja dulu kita kayaknya.
Gimana Ustaz Arif? Kita istirahat dulu ya. Kalau aku mungkin biar istirahat juga. Buat teman-teman yang muslim ya, saya tekankan, saya ini adalah seorang pendiskusi. Saya bukan guru PAUD. Yang saya kata sebenarnya tuh sebodoh-bodohnya kita tuh paham, kita punya intuisi, bisa membedakan mana serigala, mana domba. Saya berikan tempat kepada yang tersesat, tapi tidak memberikan tempat kepada penyesat, pesundal, penyesat. Ya, kenapa seperti itu? Ya, apa bedanya kita mempromosikan ajaran sesat? Kalau penyesat kita biarkan lama-lama tanpa dibantah. Ya, nggak begitu. Oke, mungkin saya izin dulu untuk istirahat. Ustadz Arif, saya izin dulu istirahat. Mungkin nanti saya masuk lagi, naik lagi kalau sudah bagus signalnya Ustadz Arif. Tapi saya nggak parkun Ustadz Arif ya, izin saya turun. Dan buat umat Islam, kalau kalian tidak tidak senang dengan cara saya katakan, saya bukan ustazah, bukan ulama, saya pendebat. Lanjut Bang Mantan Oten ya, saya tinggalkan ini ya, Komal ya, saya mau istirahat dulu, mau minum kopi dulu, campur Masako. Assalamualaikum, Bang Mantan Oten. Atau aku parkun dulu aja ya, parkun aja dulu kali. Ini moderator siapa? Aku satu nih, kenapa nih? Ya, maksudnya saya ini dulu, saya turun dulu ya. Saya istirahat dulu, mau ngopi dulu. Bray, kau sudah Ya. Ya. Nah, halo Ya. Ustadz Ali. Apa keluhannya? Nah, mantan Oten ya. Ya, mantan Kristen. Mantan Apa Kristen. keluhanmu? Jadi, menurutmu apakah Yesus itu Tuhan? Mana Tuhan dia anak Bunda Maria kok Tuhan? Masa manusia melahirkan Tuhan? Kalau Yesus Tuhan, berarti Bunda Maria lebih dari Tuhan. Oke. Berarti Yesus bukan Tuhan ya. Jelaslah, masa manusia melahirkan Tuhan, bro? Ciptaan melahirkan pencipta. Coba logikanya di mana? Oke. Nah, kalau Yesus bukan Tuhan, coba tunjukkan siapa ayah kandung Yesus Kristus. Ayah kandung Yesus Kristus, dia itu mendapat mujizat dari Tuhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22 baca itu. Yang saya tanya, kandung Yesus Kristus Sama siapa? halnya, dengar, sama halnya Bunda Sarah melahirkan dia usia renta, bukan dari hubungan sperma, ya. Sama halnya juga Bunda Elizabeth yang melahirkan Yohanes, ya. Dalam mandul katanya, dua-dua ya. Jadi juga itu dari Roh Kudus, ya. Artinya ada mujizat. Bunda Sarah, contoh kasus Bunda Elizabeth. Kalau kamu katakan hanya gara-gara siapa bapaknya Yesus sehingga kamu katakan Tuhan, berarti saya tanya kembali kepada Anda. Siapa nama Bapak Paulus? Siapa nama Bapak Melkisedek? Siapa nama Bapak Henok? Saudara. Tapi yang jelas bahwa Yesus adalah daripada umat seperti istri. Nah, Anda kurang kencang. ketika kamu mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, nama ayah kandung Yesus siapa? Yesus tidak pernah punya ayah kandung, sama halnya kayak Paulus, tidak tahu bapaknya, sama kayak Melkisedek, Henok, tidak punya bapak, bahkan tidak punya ibu dua-dua. Kalau itu acuan Anda, berarti Henok, Melkisedek lebih dari Tuhan. Nah,
Coba jawab dong. Nama ayah kandung Yesus. Kandung, Kenapa? Kenapa dia aku tahu orang mau kemana, maka aku bilang aku kooperasi kau dengan Melkisedek Eno. Kutanya kau siapa nama kandung si Paulus? Jawab dulu pertanyaan Enggak, saya. berarti Tuhan dia. Kalau nggak ada yang kandung berarti Tuhan dia gitu. Lalu dari mana Yesus Kristus ini ada? Yesus Kristus itu kau buka Ayub 25, Yesus itu ulat, berengah. Udah, capek ngomong kau ya. Dia tobat kau. Gini kualitas muka. Yesus itu nggak ada apa-apanya bagi Tuhan. Ya, karena ulat berengah, baca Ayub 25 ya. Apa coba? Setiap yang dilahirkan makanya ulat bukan Tuhan, karena bersih bukan Tuhan, kotor. Nah, Apa dia di tobat sana? kau. Oke, lanjut ya. Nah, jangan kabur kamu dari saya. Kalau kamu buka Ayub 25 biar kau sadar. Hah? Kamu tidak Kalau bisa kau kata Yesus menjawab. Tuhan berarti Yesus yang mengambil ibunya. Kau buka Yesaya 54 ayat 5 ya. Gimana? Baca itu. 1,2 orang menonton. Kalau Yesus paksa Tuhan berarti Yesuslah yang mengambil ibunya. Karena Yesaya 54 ayat 5 ya, di situ dikatakan yang menjadi Tuhanmu adalah Dia yang menciptakan engkau. Tak kemana? Kamu gagal ya. Kamu tidak bisa menjelaskan bahwa ayah kandung Yesus ada. Itu Kamu anak gagal. Maria yang dikandungi 9 bulan, yang dilahirkannya dari tempat hina, yang disusuinya. Ya, saya nggak mungkin ya ada datanya. Kamu nggak sehat kalau kau katakan ciptaan Kalau kamu melahirkan mengatakan pencipta. Yesus bukan Tuhan, ayah kandung Yesus siapa? Nggak mau tahu saya kandung Yesus. Dia itu lahir dari mujizat, sama halnya Bunda Sarah ya, yang dianggap sudah tidak bisa melahirkan lagi, ternyata dia mengandung melahirkan. Sama juga halnya Bunda Elizabeth ya, yang sudah monopause, ternyata bisa juga mengandung melahirkan. Yohanes, paham? Terus itu kan Jadi sebenarnya sama halnya ya, bukan dari hubungan suami istri, tapi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Kau baca Lukas 1:13, siapa yang bilang? kooperasi dengan Lukas 1:31 ya. Siapa yang 1 bilang Lukas 1 itu kau baca aja ya. Sama halnya kelahiran Yesus dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. bilang Yohanes? Nah, kelahiran Yohanes anak Elizabeth tidak melakukan hubungan. Bahkan sesungguhnya seharusnya lebih layak ke Tuhan karena itu Yohanes. Mana Kenapa? datanya? Di situ dikatakan engkau akan dipenuhi Roh Kudus mulai dari rahim ibumu. Sementara Yesus tidak dikatakan demikian. Yesus hanya dikatakan engkau akan melahirkan anak dan akan hingga Roh Kudus di atas kepalamu. Itu aja. Seharusnya lebih layak dikatakan Tuhan itu Yohanes kalau kau katakan Yesus Tuhan. Karena Yohanes itu dikatakan situ dia tidak minum, tidak meminum, ya, bukan Yesus minum anggur. Maksud dari Sementara Yohanes dikatakan Bunda Elizabeth akan dipenuhi Roh Kudus hingga di rahim ibunya. Yesus tidak demikian, hanya hinggap di atas kepalanya. maksud dikatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus apa? Sama halnya Elizabeth juga mengandung Roh Kudus, kau baca itu, ya. Dari Bibliamu lagi ya. Bunda Elizabeth juga mengandung Roh Kudus, bahkan dari mulai rahim ibumu dikatakan Tuhanmu situ. Ya. Tapi apakah Berarti dia... Yohanes lebih layak dikatakan Tuhan, apalagi Yohanes yang membaptis Yesus. Coba buktikan datanya bahwa Zakaria bahwa Elizabeth tidak melakukan hubungan suami istri ketika Yohanes Pembaptis lahir. Loh, apa ini Gabriel ini? Bunda Elizabeth itu sudah tua renta, sudah nggak mungkin lagi punya anak. Itulah mujizat muncul. Makanya kau baca di KPR 2 nomor 22, Yesus itu semua mujizat juga. Logikamu juga nggak masuk di akal kalau Tuhan dibaptis oleh Yohanes.
Karena antara Yohanes dengan Yesus itu satu keluarga, ya, lebih tua Yohanes pada Yesus, makanya dia membaptis Yesus. Jangan kemana-mana. Siapa di dunia ini terlahir tanpa hubungan suami istri? Loh, Adam lahirnya gablu nih. Adam tanpa hubungan suami istri, ya. Adam diciptakan. Melkisedek, Henok, 20 berarti malu kok buat lo, malu kok. Melkisedek dan Henok tidak ada punya bapak, tidak punya ibu. Baca Bibelmu dengan baik dan benar. Melkisedek itu siapa? Paham kau? Melkisedek dan Henok itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya, Melkisedek itu ya, makanya jangan imani saja. Kalau iman saja kayak gini, kayak gabrol ke kamu. Melkisedek itu siapa? setan. Dah. Nah, gini ajaran. Masa kau Melkisedek nggak tahu? Nggak ada ya kau. Coba jelaskan. Kamu kan menyebut Melkisedek. Udahlah, kau tampaknya lah kau ya. Kau nggak ada apa-apa ternyata. Masa Melkisedek bukan tahu kau? Kan kamu Melkisedek Henok nggak tahu kau. coba jelaskan sama saya. Melkisedek dan Henok itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Melkisedek itu siapa? Coba jelaskan. Itu Melkisedek orang Persea tuh kayaknya. Kau tanya lah sama orang. Masa kau Bibel gak tahu? Kau mau diskusi tapi kau Melkisedek gak tahu kau. Berarti kau nggak ada ilmu. Kalau mau diskusi itu harus kuasai bahan, ya. Melkisedek siapa kau gak tahu? Melkisedek itu dikatakan di Bibelmu tidak punya bapak, tidak punya ibu, ya. Melkisedek Henok demikian, ya. Inilah kawan-kawan semua yang kita saksikan, ya. Orang-orang Kristen mau diskusi tapi tak punya ilmu. Ini kata kemudian, ya, doktrin, hanya bicara doktrin, tapi tak punya ilmu. Yang Muslim dinaikkan aja Bang Naga, biar apa di bawah itu habis, biar nggak ngelak kita. Bang Faruk apa dulu? Apa ngemis ngamen dulu? Ten suka main Tuhan. Oke ya. Bang Faruk. Waktunya udah 10 menit, udah bisa diturunkan balik. Enggak. Ada lagi yang mau ngasih sama Bang Mai? Udah. Coba tanya di bawah, ada lagi enggak? Ada lagi enggak sebelum kuturunkan? Pokoknya ada Bang Dio tadi, biar pakai bahasa Arab juga kan, biar paham dia. Ada lagi enggak? Udah. Enggak ada yang taping. Assalamualaikum Akhi Malik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhi. Barakallahu bik akhi. Oke. Oke, amin. Ten suka main tuan-tuanan. Ten suka main tuan-tuanan. Daripada tuan beneran pikiran pusing banyak aturan belum didebat. Ten mencret duluan. Ten suka main bapak-bapakan. Ten suka main bapak-bapakan. Daripada bapak beneran pikiran pusing banyak aturan belum didebat. Ten kincit duluan. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya rohan. Ini lagu-laguan bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Ten, ini kan cuma mainan. Ten suka main tuan-tuanan. Ten suka main tuan-tuanan. Daripada tuan beneran pikiran pusing banyak aturan belum didebat. Ten mencret duluan. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya Kudus-kudisan. Ini lagu-laguan bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Ten, imanmu kan cuma mainan. Terorojing. Ten yang longor. Itu longor. Gabriel. Kau bilang satpam tadi nggak kerja. Gabriel, agamamu apa? Halo. Halo, agamamu apa?
Shalom, salam sejahtera buat kita Salon semuanya. salon tutup. Saya tanya agamamu apa? Salon udah tutup. Agamamu apa? Jawab dulu. Shalom, salam sejahtera bagi kita Salon semua. tutup. Salon udah tutup. Daerahku udah tutup. Salon. Orang istirahat. Bukan Shalom. Di- Shalom. Salon Salom. tutup. Udah aku bilang tutup salon. Kalau daerah Bang Faruk masih buka salon. Bang Faruk lanjutlah. Daerahku udah tutup salon. Aduh. Apa Paruk dia lagi capek dia nyanyi itu? Agamamu apa? Kristen. Oh Kristen. Nah, udah. Oke, bentar sebentar. Asifah Nurul. Iya, assalamualaikum. Maaf ini mungkin kepencet ya, gimana turunnya? Oke, sama-sama. Mohon maaf ya, saya turunkan saudaraku. Iya. Oke, Bang Gabriel.